Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jesslyn Zaneta dengan NIM I07200033 akan menjadi pembawa materi pada video kali ini. Nah, yang pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini terdiri menjadi 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut. Bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Implementasi dari sila pertama ini yaitu toleransi antar umat beragama. Yang kedua, beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Toleransi antar umat beragama. Toleransi yang dimaksud berupa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu dalam menerima perbedaan kepercayaan yang dianut. Sikap dan perilaku toleransi bisa dilakukan dengan tidak melarang umat agama lain untuk melakukan ibadah. Larangan umat agama untuk beribadah merupakan tindakan yang terpuji dan tidak mencerminkan nilai sila ke-1. Beribadah sesuai kepercayaan. Nilai pertama yang terkandung di sila ke-1 adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang sesuai dengan agama yang dipercaya oleh setiap individu. Nilai pertama ini mengajarkan umat beragama untuk terus menjalani ibadah yang sesuai dengan kepercayaannya. Masing-masing ketika melakukan ibadah kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Implementasi dari sila ini adalah menghormati hak-hak orang lain, berteman tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Menghormati hak-hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, kita mempunyai hak untuk mendapat hiburan, salah satunya dengan menonton acara televisi. Namun jika kakak atau adikmu sedang butuh waktu untuk berkonsentrasi, kita harus menghormatinya dengan mengecilkan volume suaranya. Berteman tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Perilaku yang bisa kamu lakukan untuk mencerminkan sila kedua adalah selalu berteman dengan siapa saja. Dengan kata lain, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama, ras, suku, kaya miskin, dan sebagainya. Sikap dan perilaku beda-bedakan orang lain sangatlah tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin banyak teman akan membuat kita semakin bahagia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Implementasi dari sila ketiga ini yang pertama yaitu gotong royong dan menggunakan produk dalam negeri. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang syarat akan nilai luhur, sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Untuk meraih kesejahteraan bersama, maka masyarakat harus menanamkan nilai serta menguatkan budaya gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama, tanpa memandang ras dan status sosial. Menggunakan produk dalam negeri. Sila ketiga ini sangat melatih diri kita untuk bangga memakai produk-produk buatan Indonesia. Dengan melakukan hal ini, kamu sama saja sudah ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama pada usaha mikro, kecil menengah yaitu UMKM. UMKM yang semakin berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Negara Indonesia tidak didirikan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan.
Implementasi sila keempat ini yaitu mengikuti pemilihan umum, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan melaksanakan keputusan yang telah diambil bersama. Mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi, Pancasila seperti Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Lakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam sebuah masyarakat, pastinya pernah dilaksanakan musyawarah terutama dalam hal pembangunan. Sebelum melakukan proses pembangunan infrastruktur di lingkungan sangat disarankan untuk melakukan musyawarah. Musyawarah ini akan memudahkan setiap anggota masyarakat pada suatu daerah untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang cepat selesai akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih tentram dan rukun. Sila kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan bentuk padi dan kapas. Keduanya merupakan simbol kebutuhan dasar dan hal pokok bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang posisi, derajat, atau statusnya. Sehingga tidak ada jurang pemisah di antara keduanya dalam hal kebutuhan ini sebagai warga negara. Implementasi dari sila kelima ini adalah: 1. Bersikap adil pada semua orang tanpa melihat latar belakang. 2. Menghargai dan mengapresiasi karya orang lain. Menghargai dan mengapresiasi karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain artinya menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran orang lain. Menghargai hasil karya orang lain ini merupakan salah satu upaya membina kerukunan hidup antar manusia agar terwujud masyarakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat, martabat, dan derajat orang sebagai manusia. Menemukan sikap menghargai dan menghasilkan karya orang lain merupakan sikap yang baik atau terpuji karena hasil karya tersebut merupakan pencerminan pribadi penciptanya sebagai manusia yang ingin dihargai. Sekian hasil penjelasan dari video saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.